teman-teman saya kenalkan dulu, ini adalah Dewi yang zaman dahulu kala, zaman purba telepon saya. Dia di penjara ya, Nduk ya, kamu waktu itu ya, Nduk ya. Oke. Di penjara, videonya itu Dewi pernah memvideokan, saya sharekan. Terus akhirnya Dewi sekarang sudah pulang. Nah, Dewi ini korban juga. Nanti tak bawa ke tempatnya Mas Uya Kuya juga. Jadi biar kalian itu percaya mbak cangkemku gitu loh, Rek. Wi, ceritakan Wi, bagaimana mungkin kamu bagaimana bisa kamu di Kamboja kok beruntung kamu nggak dibeteti, tapi sempat digebuki orang, Dok. Miss, ini Miss Yuni live enggak? Aku live. Oh ya udah, enggak. Jadi gini ya. Kemarin itu kan Miss, saya kan korbannya Ibu Ani. Miss Yuni tahu Soleh kan? Ah? Soleh ya? Oh iya, Soleh yang dibeteti itu. Soleh yang dibetetin tahu. Kita sama. Kok bareng karo Soleh kae sing dibeteti kae? Kita sama satu agen, Bu Ani. Iya. Berarti Mbak Galeh kayak ya satu agent. Kalau Galeh aku nggak kenal Miss. Aku taunya yang orang Jepara itu. Yang Saleh pulang ginjalnya nggak ada itu. Iya, itu kita pulang sama. Tinggal jenazah itu, terus? Iya. Nah, kalau Ibu Ani itu cuma ngerampas uang saya Miss, 12 juta. Oh, yang rencananya kamu mau bawa pulang itu ya? Iya, yang itu sama yang ini nggak taap sih, saya dijual di leader itu. Dijual di leader. Oh, jadi kamu cuman melayani nafsu aja? Iya. Tapi kamu nggak menipu orang, jadi kamu jadi maaf. Menipu Miss. Astagfirullahaladzim. Kok ya nipu barang, Dok? Iya, jadi scammer Miss di sana. Jadi kamu itu dikasihkan ke orang yang sukses menipu yang jadi leader itu ya? Iya, yang dia bisa bantu saya untuk nipu-nipu biar saya nggak diambil ginjalnya kayak Soleh itu, biar nggak disetrum, nggak diajar gitulah Miss. Terus Ibu Ani ambil uangnya dari mereka. Oh, karena kamu melayani leader itu, makanya ginjalmu bisa selamat, Dok? Iya, karena saya mau Miss. Yang penting nyawa itu nempel di badan saya. Astagfirullahaladzim. Lah anakku si cilik Miss. Iya, aku tahu, Dok. Aku tahu. Makanya perjuanganmu berat. Iya. Coba. Sayang. Dok, kok kamu bisa kenal Ani itu bagaimana ceritanya sih, Dok? Jadi ceritanya gini Miss, kan waktu itu saya nyari pekerjaan di Hongkong kalau nggak Makau. Oh ya, terus? Ya kan, nah saya kan bekasnya Singapura Miss, Singapura. Saya mau kerja di Makau. Nah, saya cari iklan di Facebook itu loh Miss. Nah, Bu Ani ini chat lah Miss sama saya. Chat, ya telepon, chat 1 bulan loh Miss kita kenalan itu. Dia itu sering ngeluh tentang keluarganya. Ya gimana sih TKW Miss? Kan jauh mental kan diajar ya. Nah, terus habis itu kita WhatsAppan, video call, dia tuh baik banget Miss. Baik banget gitu ya? Baik, nggak ada tambang-tambang mau nipu itu Miss. Pertama kerja itu ditawarin di Thailand karena dia punya restoran di Kamboja kan Miss. Oke, Nah, terus habis itu di Kamboja, dia punya restoran di Kamboja tapi bukan Thailand waktu itu, tapi saya ditawarin restoran di Thailand. Terus? Nah, terus habis itu setelah satu minggu sebelum berangkat itu baru dipindah. Wih, kayak mana kalau kamu kerja di restoranku aja, orderan banyak banget tuh, gitu kan Miss. Lah. Nah, habis itu dibeliin lah tiket sama dia di Malaysia, Jogja Malaysia. Habis Jogja Malaysia itu nginep Miss, terus tiket ke Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Vietnam. Nah, setelah itu dijemput naik mobil sama cowok Miss. Aku nggak kenal itu. Nah,
Di situ aku sempat komplain sama Bu Ani, loh Bu, kita ke Kamboja Bu, kan perjanjiannya Thailand. Wis tonduk menengah wae, sampean ki tetep tanggung jawabku. 100% itu tanggung. Kayak gitu Miss. Terus ya udah, karena mau balik juga nggak ada uang, Bismillahirrahmanirrahim lah, masuklah ke portal Kamboja itu. Masuk ke portal Kamboja, terus? Itu daerah perbatasan Vietnam Kamboja, namanya Mok Bai. Nah, setelah Mok Bai itu diurus semua visa, semua itu gampang sekali loh Miss. Masuk ke di situ tuh ada orang lain yang urus visa kita. Tok imigrasi itu gampang sekali. Nah, di bawah itu saya dilihat sama cewek itu, terus mereka transaksi uang lah Miss. Untuk membawa kamu masuk itu ada transaksi uang. Iya. Wi, sebentar. Arif Ginting kamu boleh naik. Arif Ginting kamu boleh naik nih. Kamu invite saya, kamu boleh naik. Tapi dengerin dia cerita dulu ya. Kenapa Dok? Yang di TikTok ya. Ini Arif Ginting ya, agen Kamboja ya. Dia sekarang ada di Kamboja kan? Kenapa Dok? Itu siapa? Arif Ginting itu siapa? Kemarin kita live bareng-bareng, tapi dia sekarang kerja di Kamboja kayaknya. Loh. Terus dia juga rekrut orang ke Kamboja kayaknya nih. Wah. Kok malah bahaya ini? Jangan. Ternyata dia agent di Kamboja itu, Arif Ginting. Iya, aku tahu. Kemarin aku live sama dia sama Bang Ivan. Jangan. Saya tidak mau itu. Agent Kamboja. Ya, aku tahu itu. Oh, jangan ya. Ternyata Arif Ginting itu ya. Enggak. Terus Dok. Nah, setelah itu ada transaksi uang di bawah, terus saya dibawa naik motor ke pasar. Nah, ke pasar itu enggak tahu. Adik samperin aja sana. Terus habis itu Miss, kita dibawa ke pasar. Nah, di pasar itu di tempat kayak kedai minum itu banyak cowok-cowok juga kan. Setelah itu baru aku dijemput sama bos Tiongkok. Terus? Nah, bos Tiongkok itu baru tahu saya ini kalau dia itu bos kita. Dia ada transaksi uang sama ceweknya itu. Terus? Banyak kok Miss transaksi uang kayak kita kayak dijual beli itu loh. Terus baru saya dibawa naik mobil. Nah, bawa mobil itu kita masuk ke apartemen. Nah, di apartemen itu baru saya ketemu Ibu Ani itu di sana. Dia sebagai translator. Oh, dia jadi translator di perusahaan kami. Terus? Nah, setelah itu saya istirahat tidur jam 6, Ibu Ani bangunin saya. Nah, di situ saya baru kan saya tidur di kamar Ibu Ani. Terus tidur di kamar Ibu Ani itu saya buka lemari Miss. Memang tak sengaja tak buka Miss, nemu paspornya dia, KTP-nya dia. Terus tak foto, tak kirim ke saudara saya. Aku bilang, saya ini. Kamu ada Dok? Data-datanya dia ada nggak? Oh ada Miss, semua data anaknya pun saya ada. Oke siap, berarti kamu nanti kirimkan ke Mas Uya Kuya. Kamu tak undang di tempatnya Mas Uya Kuya, gelem nggak Dok? Mau Miss. Mau ya? Kita ungkap semua, kamu pegang datanya Ani tersebut kan? Datanya Ani, datanya anaknya saya cari tahu selama saya di Kamboja Miss. Pinter. Oke. Jadi selama 4 bulan itu saya cari tahu Ani ini ambil orang dari mana, gimana caranya dia masukin orang, saya cari tahu. Terus? Datanya dia, paspornya dia, apapun tentang dia, tak cari tahu semuanya. Nah, setelah saya cari tahu ini Miss, ternyata dia itu mafia di Makau. Jadi dia itu dulu itu punya kayak pengiriman uang gitu loh Miss. Di Makau? Dia pernah ada di Makau? Dia kasus Miss Yuni kan tak kirimin fotonya itu. Iya, tapi kan saya nggak begitu paham. Berarti dia, Bu Ani ini kasus di Makau juga sekarang jadi translatornya di Kamboja.
Iya, jadi dia itu pernah bermasalah di Taiwan. Setelah bermasalah di Taiwan itu dia bikin dokumen palsu untuk pergi ke Makau. Nah di Makau itu dia ngadain lisan, terus itu apa kayak kirim-kirim uang itu loh Miss. Oke Nduk, kamu harus berhati-hati karena saya akan ngasih kontaknya Mas Uya Kuya ke kamu. Tapi datanya Ani kamu kirimkan ke saya. Oh, saya kirimkan semua Miss, dari data anaknya, nomornya anaknya, semua saya kirimin ke Mas Juni absen. Jadi nanti saya infokan ke Mas Uya Kuya. Tapi kamu hati-hati loh. Dah, Nduk sebentar. Kamu tahu Arif Ginting itu kalau juga agen penyalur orang ke Kamboja dari mana, Nduk? Kan ceritanya malam-malam itu kita live, dia masuk ke tempat Bang Ivan. Nah Bang Ivan tuh kenal ini orang ini suka bawa orang ke Kamboja ini gitu. Dia kan kerja di scammer di Kamboja. Arif Ginting juga kerja di scammer. Iya, tapi dia bilang kalau dia aman-aman aja di Kamboja. Iya kan dia dapat target. Dia kan selalu udah bawa kepala. Ya kayak kamu itu akhirnya kamu ditompai wong oke Nduk, karena kamu ingin menyelamatkan ginjalmu, nyawamu. Akhirnya kan kamu nggak ada harganya di depan orang laki-laki Nduk. Bener nggak sayang? Kayak gitu. Iya. Terus Ibu Ani itu Miss, dia itu ngambil uang kayak biar dipinjemin uang orang-orang itu loh Miss. Masa Allah, jadi uang disekso, duit dijukuk Mbak Bu Ani mau. Iya, Ibu Ani itu udah nggak ada hati, Miss. Astagfirullah. Saya aja. Astagfirullah. Aneh, Miss. Sampai orang-orang tuh pada itu loh, Miss. Indonesia itu nggak bisa ngambil Ani ini atau keluarganya, kan keluarganya maaf ya, anak-anak jadi orang semua. Orang mana? Anak-anaknya kan jadi pegawai bank, jadi bidan, kerja di Australia, enak-enak loh Miss anaknya itu. Anaknya itu dimintain pertanggungjawaban, nggak peduli. Astagfirullahaladzim. Padahal uang itu jelas-jelas aku punya bukti transaksi kalau uang itu masuk ke anaknya semua loh Miss. Saya pun amat ada kok data transaksinya, anak itu bikinin nyariin kita tiket-tiket itu. Nduk. Oke, informasimu jangan dibuka semuanya di sini. Kirimkan ke saya aja karena saya itu orang mana nih? Kalau kamu udah berdasarkan KTP-nya Bu Ani itu orang mana sih? Orang Trenggalek. Orang Trenggalek. Di Taiwan berkasus, di Makau berkasus. Ya. Masa iya sih gubernurnya bupatinya Trenggalek nggak bisa nyari? Nggak itulah Miss, nggak tahu lah Miss. Aku sampai Miss tahu nggak tiap hari itu aku spam orang-orang itu, tak kasih kabar, tak kasih juga nggak ada. Karena apa? Kita nggak ada orang yang didampingin kita, orang hebat Miss. Kita cuma dianggap sampah walaupun kita punya informasi yang berguna untuk mereka. Oke, artinya suara kalian tidak didengar. Tidak. Walaupun kalian punya bukti. Punya. Oke Nduk, saya bukan orang hebat. Saya bukan siapa-siapa. Iya. Tapi saya akan berjanji untuk mengangkat harga dirimu yang udah diinjak-injak. Bahkan kehormatanmu sebagai perempuan pun sudah tidak ada lagi. Uang diambil, kehormatan diambil. Saya akan memperjuangkan kamu. Jika kamu ada teman-temanmu yang sama, kumpulkan mereka, buatkan grup, kita akan ke Jakarta. Gini Miss, kalau teman-teman saya yang di sana pun Miss, kalau tak chat langsung saya diblok Miss, karena apa, mereka masih takut dengan. Bukan yang ada di Indonesia ada nggak? Nggak ada Miss. Nggak ada. Kamu kapan siap berangkat ke Jakarta? Tak songoni Budalo. Budalo Nduk, kamu harus speak up Nduk. Tadi saya bilang sama dulu ya. Siap. Kamu DM aku secara langsung. Jangan di-up semua Nduk, jangan di-up semua. Karena di sini ada mata-mata. Iya Bu. Oke. Iya, tak matiin kamu Nduk, datamu kirimkan ke saya akan kirimkan ke Mas Uya Kuya. Iya Miss. Sekarang ya Nduk ya. Iya Oke. Miss. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar kalian. Saya nggak gawe-gawe omong. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan fakta. Aku gak cuman adol abab. Aku yang ngetokno duit ge ngungkapno kasus. Jadi kalian dengar kan? Anaknya jadi pegawai bank, jadi pejabat, jadi PNS, ada yang di Australia. Tapi nyesep darah kalian.
Kalian masih percaya ada orang baik di sekitar kalian? Kalian masih percaya ada orang yang berbicara bahasa halus? Kalian begitu membenci saya yang saya ngomongnya blak-blakan. Kalian tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Karena kalian lebih suka yang tipu-tipu dan manis-manis. Ya, kalian kan sukanya gitu. Saya mengatakan apapun berdasarkan fakta. Orang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Ada yang menyampaikan secara halus lembut, kalian dukung mati-matian. Padahal itu adalah mafia. Padahal itu adalah penjahat yang nyesep darah kuning kalian. Darah putih kalian disesep. Kalian puja-puja dan kalian katakan itu orang baik. Sementara saya yang memberikan fakta, kalian katakan saya jual kesedihan, jual air mata. Silahkan, hidup ini kalian punya dua pilihan. Berbicara secara halus, tetapi menusuk dan menghisap ginjal kalian. Saya berbicara secara fakta dan kenyataan. Itu berdasarkan kalian. Percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, saya tetap akan seperti ini. Karena saya tidak disogok dengan uang. Saya tidak dibayar dengan uang. Saya dibayar oleh kepercayaan. Saya akan memperjuangkan ini. Dulu waktu saya pernah mengungkap salah satu kasus yang selama ini saya diketawakan. Kasusnya Faruk. Perempuan, 15 perempuan yang diudani, ditumpai, hamil, dan dibuang. Saya ditertawakan seluruh Indonesia. Gak ada satupun yang datang sama saya dan menanyakan apakah saya baik-baik saja. Mental saya dihajar habis-habisan. Saya dimaki habis-habisan. Karena apa? Saya ingin memperjuangkan hak wanita. Tidak ada satupun yang menanyakan saya. Mas Uya-Kuya datang ke saya dan menanyakan, Miss Yuni baik-baik saja kah? Akhirnya terungkap oleh Mas Uya-Kuya. Dan hari ini tentunya saya akan meminta tolong sama Mas Uya-Kuya lagi. Karena pada kenyataannya saya nggak bisa sendiri. Jadi saya akan menghubungi Mas Uya-Kuya untuk kasus ini. Karena ini tentang harga diri seorang perempuan yang berada di Kamboja. Punya bukti tapi tidak bisa apa-apa. Bener nggak teman-teman? Jadi saya akan memperjuangkan itu. Tidak setuju silahkan pergi. Karena saya tidak akan membahagiakan semua orang. Saya tidak bisa membahagiakan semua orang. Paham ya? Saya akan memperjuangkan diri saya sendiri. Jadi Mas Uya-Kuya pastinya saya akan itu. Dan di sini ini ada mata-matanya Kamboja juga loh. Jangan salah loh. Di sini ada mata-matanya Kamboja juga. Mereka meneror saya, tapi saya nggak takut. Selagi saya masih punya Tuhan.